وصن من ربي الروح الجسد أبو حسن بن أحمد بهارون وأبو ياسين محمد بن علي الملك الحسني وحباب خارجة بن محمد الهندوان أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dengan sebab beliau alam ini diciptakan, seorang nabi pembawa rahmat. Disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Seorang nabi yang mana siapapun dan apapun yang ada kaitan dengan beliau maka menjadi mulia dia. Tempat yang di situ ada kaitannya dengan Nabi, Mekah tempat lahirnya Nabi, menjadi kota yang paling mulia, yang mana ibadah di kota Mekah itu dikalikan 100.000 daripada ibadah di tempat lain. Madinah tempat hijrah Nabi, dan di situ ada Masjid Nabawi, yang mana ibadah di Masjid Nabawi itu sama dengan 1000 kali ibadah di tempat lain. Tempat menjadi mulia dengan sebab Nabi yang mulia. Orang-orang yang terdekat dengan beliau menjadi paling afdolnya umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka ini mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam daripada kaum muhajirin dan kaum ansor. Muhajirin orang Mekah yang hijrah ke Madinah bersama Nabi, kaum ansor orang-orang Madinah yang menyambut Nabi dengan keimanan, maka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah sudah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini derajat yang sangat tinggi dikarenakan mereka ada kaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzurriyyat beliau, ahlu baitih, keluarganya menjadi mulia disebabkan ada kaitan erat dengan Nabi Muhammad. Sehingga dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, ahlu baiti kasafinati Nuh, perumpamaan keluargaku itu seperti kapal Nabi Nuh. Man rakiba najah, yang ngikutin mereka, berpegang teguh dengan mereka akan selamat. Waman, barang siapa yang tarosala ini
berlepas tangan, nggak mau ngikut mereka, apalagi membenci mereka, warik, akan tenggelam di dalam lautan fitnah dan dosa. Dan ini adalah bagaimana Allah memuliakan mereka dengan sebab mereka ada kaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dan umat ini pun sama. Umat Nabi Muhammad menjadi umat yang mulia, umat yang paling mulia karena menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Imam Busiri mengatakan di dalam burdahnya, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan sebab paling mulianya Rasul, kita menjadi paling mulianya umat. Di antara kemuliaan umat ini adalah mereka yang paling banyak menduduki surga nantinya. Di penduduk surga itu disebutkan 2/3 dari umat Nabi Muhammad SAW. 2/3 ahli surga itu dari umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian termasuk kemuliaan umat ini yaitu Allah tidak langsung mengadab orang-orang yang memusuhi nabinya seperti umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena rahmat Nabi yang terlampau besar untuk umatnya, sehingga ketika orang-orang Taif melempari beliau dan malaikat penunggu daripada salah satu gunung yang ada di dekat Taif ingin melemparkan gunung itu kepada penduduk Taif, tapi sesuai dengan perintah Nabi. Apa yang beliau sabdakan? Inni la arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah. Aku mengharap Allah mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Kalau dimatikan nggak ada, habis sudah. Biar bapaknya kufur tapi anaknya jangan. Biar abahnya itu nggak iman kepadaku tapi anaknya semoga beriman padaku. Subhanallah, berkat daripada rahmatnya Nabi ini, semua penduduk Taif sekarang muslim semua. Kalau memang Nabi ingin ahlu Taif itu dilempar ke bukit kepadanya, maka selesai, nggak ada lagi dzurriyyat daripada ahlu Taif. Ahlu Taif nggak ada yang muncul lagi, habis sudah. Tapi berkat daripada rahmatnya Nabi Muhammad, maka sekarang anak cucu mereka menjadi orang-orang muslimun, penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masih kita dalam kajian hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, yaitu ucapan beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu sahibtuh yanamu hatta farqa dunya hatta yata'awwad minal jubni wal kasal was sa'amah wal bukhul wa su'il kibar wa su'il mandar fil ahli wal mal wa adabil qabr wa minasyaitani wasyirki. Siti Aisyah mengatakan, tidak pernah Nabi Muhammad SAW itu selama aku bersama beliau tidur kecuali pasti beliau membaca atau berlindung kepada Allah dari hal-hal berikut ini sampai meninggal seperti itu. Sampai meninggal artinya itu beliau istiqomah tiap malam, ya, bukan sekali dua kali bacanya, sampai meninggal. Dari apa aja itu? Minal jubni, sifat pengecut, wal kasal, malas, wasa'amah, sifat bosen dalam kebaikan, jenuh di dalam berbuat taat. Itu Nabi berlindung dari situ. Wal bukhul, dan dari sifat pelit. Ini kemarin sudah kita bahas detail tentang sifat-sifat tercela itu. Ini melanjutkan wasu'il kibar, dan Nabi berlindung dari buruknya masa tua, dari keburukan masa tua. Apa yang dimaksud keburukan masa tua itu? Ada berapa aspek. Yang pertama adalah tua-tua keladi, kata orang. Makin tua makin jadi. Jadi apa? Jadi bejat. Tambah umur bukan tambah taat, malah tambah parah, tambah jauh dari Allah. Yang seperti inilah yang dimaksud dengan buruknya masa tua. Mending wafat muda, waktu dia semangat-semangatnya ibadah diwafatkan, daripada tambah umur malah tambah bejat.
Ini yang disebut dengan buruknya masa tua. Sehingga dalam suatu hadis Nabi bersabda, khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dibarengin dengan baiknya amal. Umur panjang tapi amalnya baik. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian. Seburuk-buruk kalian siapa? Man tala umruh wa sa'a amaluh. Yang panjang umur juga tapi buruk amalnya. Kalau panjang umur saja belum tentu itu jadi baik. Karena itulah jangan meminta panjang umur kecuali barengin dengan kebaikan amal. Para salafun soleh, mereka ini punya doa yang gak pernah mereka tinggalkan itu doa. Bahkan mereka ajarkan ke anak-anak mereka. Namanya doa urrotub. Doa urrotub. Doa yang rotop ini yang seger kayak rutop. Apa itu? Itu doa Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma inni as'aluka sihhatan fit taqwa. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kesehatan tapi bertakwa. Sehatnya itu untuk takwa. Wa tulal umur fi husnil amal. Dan aku meminta panjang umur serta baik amal. Umur panjang dan baik amal. Jangan panjang umur aja mintanya, tambahin juga tuh buat husnil amal. Ya. Itu penting, ini doa dari salafun soleh. Ya. Jadi apa namanya itu sihatan fit taqwa, kesehatan dalam ketakwaan. Ada kalanya orang itu takwanya waktu sakit. Waktu sakit baru dia pegangan tasbih terus, ya, dengannya murotal terus. Pas sehat disko terus. Pas sehat pegangannya bukan tasbih. Pas sakit baru tasbih. Mengharap kapan sembuh, kapan sembuh. Kita minta sehat tapi dibarengin dengan ketakwaan. Nah, kemudian di antara bentuk daripada buruknya masa tua itu adalah pikun. Ya, pikun itu tidak ingat lagi setelah dia sebelumnya ingat. Dalam Al-Quran disebutkan wa minhum man yuraddu ilal ardhil umur. Sebagian dari mereka itu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling hina. Fase umur yang paling hina. Apa itu? Hatta la ya'lama ba'da ilmin syai'a. Sampai dia nggak tahu apapun setelah dia tahu sebelumnya. Awal kenal istrinya nggak kenal lagi. Awal ngerti kapan sholat ini nggak ngerti lagi. Dibilang sholat sudah, padahal belum. Awal ngerti di mana kamar kecil, ini sekarang nggak ngerti lagi. Mau di kamar di mana buang air. Yang seperti ini ada dari umur katanya. Dan Nabi SAW itu sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ini usahakan sering kita baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku ini dikembalikan kepada umur yang paling hina. Apa itu? Ketika dia nggak ngerti apa-apa, kembali ke masa kecil nggak ngerti apa-apa. Kayak anak kecil sudah manja gini-gini itu. Kenapa? Nyusahkan sekitar. Yang repotnya lagi keluarganya berharap kapan wafat nih. Karena modelnya kalau anak kecil masuk akal, ditimang-timang wajar. Di sini wajar. Ini kalau sudah tua, kadang-kadang orang yang nggak berilmu, ya nganggap waduh ini beban ini, nggak berilmu ya. Nah, yang seperti ini Nabi berlindung, jangan sampai aku, ya Allah, Engkau sampaikan ke fase model ini.
Karena itulah kata ulama mengatakan, barang siapa yang pengen otaknya itu tetap ingat, ya, gak kena pikun, usahakan ada hafalan Quran. Usahakan ada hafalan Quran. Walaupun cuma juz amma. Kalau Anda, kalau keluar jangan keluar, ikhlas aja ya, repot Pak. Isinya itu sesuatu yang bikin Anda itu ngulang terus. Karena disebutkan orang yang hafal Quran la yusibul khorob. Ya, khorob ini artinya pikun. Istilahnya itu sampai nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti siapa-siapa, waktu sholat pun nggak ngerti. Ini yang nggak baik. Nah, ini namanya su'ul kibar. Di antara su'ul kibar juga, tambah tua tambah susah. Tambah tua tambah repot dia nyari rizki. Itu su'ul kibar. Nabi berlindung dari itu. Karena itulah di antara doa Nabi. Ya. Saya dengar ini dari guru kita Ustaz Faimuddin Abdullah. Beliau pernah mengatakan di antara doa Nabi itu, beliau berdoa, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Ya. Ya Allah, jadikanlah paling luasnya rezeki yang Engkau berikan kepadaku ketika umurku sudah tua. Jadikanlah paling luasnya rezeki untukku itu waktu aku sudah tua. Ketika aku nggak bisa lagi untuk berbuat apa-apa, disitulah rezeki paling besar yang aku dapat. Nah, ini yang dimaksud bahwasanya tambah tua tambah susah jangan. Ya, minta sama Allah agar Allah perbesar rezeki Anda ketika Anda di fase nggak bisa mencari lagi, sehingga tidak sampai kepikiran dengan apa yang akan ditinggalkan. Nah, ini yang Nabi sering berlindung, wasu'il kibar, ya, keburukan di masa tua. Kemudian wasu'il mandor, Nabi juga sebelum tidur berlindung dari su'il mandor fil ahli wal mal. Su'il mandor itu artinya kesan yang buruk pada keluarga dan harta. Yang harusnya kita cari itu apa itu? Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri dan anak-anak yang membahagiakan hati kami. Itu yang diminta. Ini tidak, Nabi berlindung daripada anak-anak yang bikin susah. Lihatnya itu sumpek. Jangan sampai kita ini diberi istri dan anak yang kita lihatnya bikin sumpek, bukan gembirakan hati. Ya, sumpek ketika lihat anak istri beban. Mungkin karena akhlak mereka, atau cara berpakaian mereka, atau jauhnya mereka dari agama, atau enggak patuhnya mereka dengan orang tua, macam-macam. Itu namanya su'il mandor. Pada apa? Fil ahli, dalam keluarga. Ya. Wal mal artinya su'il mandor dalam harta itu dia merasa sempit rezekinya. Aslinya sempit luasnya rizki itu tergantung sini, bukan pandangan orang, tergantung sini. Karena itulah Nabi SAW bersabda, laisal ghina bikathratil arad. Kaya itu bukan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi yang dimaksud kaya itu kaya hati. Apa maksud kaya hati? Sekarang pertanyaan gini, ada orang bahagia, yang bahagia itu apanya? Saya bahagia Ustaz, yang bahagia itu apanya Anda? Hati, ya sudah. Bahagianya hati, itulah namanya orang yang kaya hati. Hati bahagia tidak terpengaruh dengan banyak atau dikitnya harta. Berapa banyak orang kaya tapi sumpah bunuh diri. Orang ada semua, ada macam-macam, tapi sumpah bunuh diri. Bahkan banyak orang-orang kaya itu nyari hiburan di tempat lain.
Kenapa? Dia sendiri nggak bahagia dengan kayanya. Karena itulah dalam hal ini yang dimaksud dengan suil mandor filman itu adalah bagaimana seseorang itu diberi qanaah di dalam hartanya. Kalau sudah qanaah, dia merasa cukup. Kalau sudah merasa cukup, dia tidak akan merasa kekurangan. Karena tadi banyak dan dikit itu nggak berpengaruh, Pak. Yang berpengaruh ini sifat sini. Bagaimana seseorang itu bisa bahagia? Dia harus sering-sering lihat orang yang di bawahnya dalam urusan dunia, maka dia akan bahagia. Tapi kalau yang dia lihat orang-orang yang penghasilannya per minggu sekian puluh juta, sumpah terus, nggak pandai bersyukur dia. Kenapa? Karena dia bandingkan dengan yang lebih tinggi. Coba dia bandingkan yang lebih rendah, tenang dia. Dari situlah Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang ingin tertulis sebagai sobir syakir, orang yang ahli sabar, ahli syukur, dan dia ingin meninggal dalam keadaan punya dua sifat ini, maka lakukan dua hal ini. Yang pertama, urusan dunia lihat yang lebih rendah, agar Anda bersyukur terus, ya, agar Anda bersyukur terus. Anda ngontrak seumpama rumah, lihat yang belum mampu ngontrak, cari. Jangan lihat yang sudah punya rumah mentereng, nggak akan bersyukur Anda, merasa paling susah, padahal Anda cukup. Itu caranya. Yang kedua, urusan ibadah lihat yang lebih tinggi. Karena itulah kita disuruh sering-sering membaca manaqib ulama agar kita merasa kurang ibadahnya. Kalau kita melihat yang sering nongkrong di siring merasa sudah paling tinggi, alhamdulillah saya ahli musola, dia Anda. Ya kapan meningkatnya? Harus lihat yang lebih tinggi agar kita merasa, oh belum nyampe saya, masih rendah saya dalam ibadah, meningkatlah ibadahnya. Sehingga dalam hal ini akhirnya dia lebih ngejar akhirat dan merasa cukup dengan dunia yang ada. Dia mengejar sesuatu yang abadi dan tidak terlalu memikirkan sesuatu yang akan dia tinggalkan. Dia mengejar sesuatu yang abadi yang akan menemani dia sampai di kubur, apa amal soleh. Dan dia tidak terlalu menghiraukan apa yang dia akan tinggalkan, bahkan jadi beban dia nanti di hari kiamat karena dihisab. Nabi SAW pernah bersabda, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha adab. Dunia yang kita dapat itu, kalau dapatnya dengan cara halal, dihisab oleh Allah, dihitung, ditanya dari mana engkau dapat, kemana engkau belanjakan. Kalau dapatnya dengan cara haram, kena adab, dan dua-duanya nggak enak. Dihisab nggak enak, diadab nggak enak. Di sini harus kita ngerti. Kemudian wa'ada bil qabr, dan Nabi SAW juga berlindung dari adab kubur. Nabi dari adab kubur, sesuatu yang sangat menakutkan, suatu adab yang akan dirasakan oleh orang-orang yang jauh dari Allah sebelum merasakan neraka. Dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, al-qabru imma rawdah min riyadil jinan au hufrah min hufarin niran. Kubur seseorang itu, mau muslim mau kafir, yang penting dia manusia dan jin, antara dua ini, manusia dan jin. Kubur itu ada kalanya menjadi kebun dari kebun-kebun surga, atau naudzubillah menjadi lubang dari lubang-lubang neraka. Gak ada nomor tiga, Pak. Gak ada nomor tiga, cuma dua aja. Kalau kubur itu menjadi nikmat kubur atau siksa kubur, itu aja. Sehingga Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan doa sebelum salam setelah tahiyat akhir. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab kubur,
dari adab neraka dan dari fitnah Dajjal. Bahkan disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya makruh orang yang sholat tapi meninggalkan doa ini. Bahkan ada sebagian ulama mengatakan wajib baca doa itu. Bukan sunnah lagi, wajib baca doa itu, saking pentingnya. Tapi ini lemah, ya tapi tidak apa-apa. Untuk kita biar terpecut kita ini untuk ngamalkan. Kalau dibilang sunnah mungkin kita malas, kalau dibilang wajib cepat kita. Kenapa? Karena adab kubur ini sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Karena sendiri Anda disiksa. Adab kubur itu sendiri disiksa. Pernah Nabi SAW ketika beliau melewati dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud melewati dua kubur. Beberapa kuburan, hanya Nabi mengatakan innahuma la yu'adzabah. Dua yang ada di kubur ini sedang diadab. Wala yu'adzabani min kabir. Keduanya tidak diadab karena suatu yang besar, yang sepele. Yang satu karena meremehkan buang air kecil. Bukan nggak istinja, dia istinja. Cuman dia tidak tuntas buang air kecilnya. Sehingga pas dia berdiri ada yang keluar. Harusnya wajib istinja lagi, enggak. Dia langsung wudhu sholat. Nggak sah wudhunya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Najis, Pak. Itu berulang-ulang. Karena itulah dalam fikih, bagi orang yang habis buang air kecil, sunnah untuk intar. Intar ini memastikan keluarnya seluruh air kencing. Dengan cara apa? Dengan cara berdehem yang keras ke arah depan. biar keluar sisanya. Atau dengan diusap bawahnya pelan. Itu akan keluar sisanya. Itu hukumnya sunnah bagi orang yang dia sudah gak pernah lagi sisanya keluar. Tapi bagi orang yang pernah keluar, wajib hukumnya, bukan sunnah, untuk memastikan gak ada sisa di dalam air seninya tadi. Itu yang pertama, penyebabnya karena meremehkan buang air kecil. Bahkan pernah Nabi SAW dalam hadis lain mengatakan, inna ammata adabil qabri minal baul. Kebanyakan adab kubur itu disebabkan masalah kencing. Apa itu? Kurang paham istinja. Kurang paham istinja. Ya. Istilahnya kalau laki-laki sudah jelas. Ya, kalau untuk perempuan istilahnya istinjanya itu harus dalam keadaan jongkok. Kalau berdiri tidak bisa, masih ada sisa air seni yang belum kebasuh. Ya, kenapa? Karena area yang luar itu harus suci. Area luar harus suci. Nah, ini penting. Nah, kemudian disebutkan Nabi ketika membahas itu, yang adapun yang salah satunya itu karena dia sering ngomporin orang agar bermusuhan. Ini gampangnya sekarang ini nge-share. Satu yang belum jelas di-share. Biar orang-orang tambah benci, di-share lagi. Biar tambah benci, ini bahaya. Anda belum tahqiq, belum memastikan. Nah, sebenarnya hukum nge-share itu ya apa, Ustaz? Pertama, pastikan dulu beritanya. Kalau berita itu bohong, haram Anda share. Kalau berita itu benar, kayak apa Ustaz? Periksa lagi. Apakah Anda nge-share itu ada kebaikan atau tidak? Kalau ada kebaikan, share. Kalau nggak ada kebaikan, nggak usah. Ini benar loh Ustaz. Ini kabar benar. Walaupun kabar benar, ada kebaikan nggak dalam menyebarkan itu? Nggak usah. Nggak perlu. Nah, ini penting. Sehingga ilmu fikih Facebook, fikih Instagram atau istilahnya itu media sosial itu ada, Pak. Gak sembarangan. Sebagaimana ucapan itu pasti ketulis, tulisan tangan apalagi. Anda nih ngomongin orang,
Yang jadi saksi maksiat Anda orang yang hadir. Tapi kalau Anda ngibah dengan tulisan, selama tulisan itu nggak ditulis, semua yang lihat jadi saksi Anda di akhirat. Tambah berat Pak. Karena itulah penting dalam hal itu bagaimana kita harus ngerti fikih sosmed itu harus. Sehingga Nabi ketika membahas itu, beliau menyuruh sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mengambil pelepah kurma yang masih hijau. Sama Nabi dipatah dua, diletakkan satu di sini, satunya di sini. Dan beliau adab keduanya diangkat selama ini masih basah. Kalau sudah kering ya balik lagi. Selama nggak diminta ampun oleh keluarganya. Dari sinilah dalil sunnah tabur bunga. Dan nggak mungkin bunga kering Pak ya, pasti bunga yang basah kan, bunga yang basah, bukan bunga kering. Bahkan dari situ sebagian ulama mengharamkan mencabut rumput yang ada di atas kubur. Kenapa? Karena rumput yang hidup ini istighfar untuk mayit. Kalau dicabut berarti sudah memutus kebaikan untuk mayit, haram, dolimin mayit ngarannya. Oh saya cuman motong aja Ustaz biar rapi, ya biar rapi, kelihatan, oh nisannya kelihatan, tidak apa-apa selama tidak dimatikan. Oh disemprot Ustaz, ya habis pakai semprot Pak, sama aja dengan mencabut. Itu di dalam hukum mencabut itu, ya. Nah terus kemudian dan adab kubur ini banyak disebutkan bagaimana usaha yang hidup agar sang mayit ini selamat atau diringankan dari adab kubur. Di antaranya tuh bantalan tuh dibaca dulu inna anzalna 7 kali atau 5 kali. Dan kayak susahkan itu nempel ke kain kafannya. Maka insya Allah selama itu masih nempel itu dan tidak akan disiksa. Ya. Nah, kemudian diantaranya sering membaca doa untuk mayit. Disebutkan oleh Nabi SAW, innal mayyit kal gharik. Mayit itu seperti orang tenggelam, sehingga dia membutuhkan pertolongan siapapun. Artinya tidak harus keluarga. Siapapun yang mendoakan mayit pasti nyampe dan pasti diingat oleh mayit. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, minal jafa, termasuk tanda kerasnya hati, an yamurra muslim ala qabri akhihi walam yusallim alaih. Termasuk sifat kerasnya hati kalau ada seorang muslim melewati kubur saudaranya sama muslim tapi nggak salam. Berkali-kali lewat semumun, diam aja. Itu tanda kerasnya hati. Minimal Anda assalamualaikum ya ahlal kubur. Minimal lewat semumun, toleh baca assalamualaikum ya ahlal kubur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim. Minimal sudah. Kalau sempat kirim Fatihah, Al-Fatihah ila jami'i ahlil kubur. Baca Fatihah. Pasti nyampe Pak. Dan faedahnya ketika Anda meninggal yang nyambut banyak, yang nyambut daripada orang-orang yang dulu Anda kirimin nyambut semua. Kenapa? Karena nama Anda tertera di mereka. Oh ini dari fulan, ini dari fulan. Karena mereka itu barzah itu kampung, kayak kampung gitu. Karena itulah ketika kita ziarah itu kita membaca assalamualaikum dara qaumil mu'minin. Assalamualaikum wahai penduduk kampung orang-orang beriman. Kayak kampung. Semua yang meninggal mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu gak ada yang di surga, gak ada yang di neraka. Semuanya di alam kubur semua. Kalau nggak dapat nikmat kubur, sisa kubur. Karena itulah dianjurkan untuk sering kirim salam atau kirim salam kepada mereka, sering ziarah. Mau itu family atau enggak family. So, saya nggak punya keluarga di Semumun, ziarah aja.
Karena ziarah tidak harus untuk family. Ziarah kubur yang muslim disunnahkan, khususnya hari Jumat dan malam Jumat khususnya. Apalagi kubur orang soleh lebih-lebih lagi. Itu faedahnya ziarah kubur. Kemudian wa minasyaitani wa syirkih. Insyaallah kita lanjutkan kajian daripada hal-hal yang Nabi minta perlindungan kepada Allah dari hal-hal tersebut sebelum tidur. Dan ini hendaknya bukan cuma sebelum tidur, kita baca setiap waktu. Kalau memang Anda lupa sebelum tidur, baca setelah tidur. Karena ini penting, setiap waktu kita ini minta dijauhkan dari hal-hal yang tersebut itu. Ya. Al-Fatihah. Binati Allah yaghfirud dzunub yusrul uyub yashfil kurub tahhirul qulub wa yamla'ul juyub wa yajlil kulla mahbub yasahil kulla matlub wa nawaisul ahwal wal aqwal wal af'al bi jayhi wa bilal wa bi jayhi hadzal kitab muallifih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أدقي علما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.